Pemirsa Toba TV, sahabat pembangunan, kini kami hadir dengan Toba News bersama dengan saya, Westi Siahaan. Kami akan menyajikan paket berita dari seputar Kabupaten Toba mengenai perakiraan cuaca dari BMKG dan paket berita dari tim VOA. Inilah informasi selengkapnya. Senin 11 Mei 2020, UKM Sinta bersama Simpson Panjaitan selaku Balon Bupati Toba langsung meninjau ke ladang untuk bekerja sama dengan pemilik lahan Asi Barani di Desa Lumban Selintong, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Berikut informasi selengkapnya. Senin 11 Mei 2020, UKM Sinta bersama Simpson Panjaitan selaku Balon Bupati Toba langsung meninjau ke ladang untuk bekerja sama dengan pemilik lahan Asi Barani di Desa Lumban Selintong, Kecamatan Balige. Simpson Panjaitan berharap dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi petani di Toba. Petani harus maju, Toba menjadi mantap. Di sisi lain, Simpson Panjaitan dan UKM Sinta langsung berkunjung ke Desa Sibola Hotang. Adanya kerjasama peternakan ayam sebanyak 300 ekor ayam dengan Opu Benitez Aritonang. Pagi hari ini kami di Kampung Sibulele, Kecamatan Balige, dalam rangka kerjasama pengembangan ayam kampung, lebih kurang sekitar 300 ekor dengan Bapak Aritonang. Sukses petani, Toba mantap. Opu Benitez mengatakan terima kasih atas bantuan Simpson Panjaitan dan rekan-rekan UKM Sinta. Beliau berharap peternakan ayam terus dilaksanakan dan menjadi contoh bagi masyarakat agar masyarakat bisa ikut serta dengan kerjasama ini. Masyarakat juga berharap agar dapat meningkatkan perekonomian para peternak maupun para petani. Beliau mengatakan kepada Simpson Tota agar berjuang terus dan tercapai apa yang dikerjakan di Kabupaten Toba berhasil dan sukses. Sama kami sama UMKM dari Simpson Tota. Nah, baru jalan sekitar 300 ekor ayamnya. Jadi menyusul kalau ada rencana nanti menyusul sampai 1000 ekor nanti ini rencananya kalau sukses gitu aja. Kalau sudah sukses, alhamdulillah kita bisa beternak terus gitulah. Jadi terima kasih kepada Bapak Aritonang. Memang kapasitasnya sampai 1000. Secara bertahap lah kita kerjakan, kita isi dengan 300 dulu pada hari ini. Harapan kami sukses Samang, ya, sukses, Pak. Dan ini bisa menular kepada semua orang supaya bisa percontohan. Ya. Mereka bisa tiru, mereka bisa ikut. Jadi kapasitas lahan yang tersedia mereka bisa manfaatkan. Contohnya seperti ini dimanfaatkan untuk peternakan ayam. Jadi dalam kesulitan dulu peternakan pinahan di sana, tapi dalam kesulitan seperti ini mereka beralih profesi, mereka beralih peternakan dari pinahan sekarang beternak ayam. Sudah sekian, udah berapa lama ini Emang? Udah kira-kira ini udah disambung ini pernah beternak ayam dulu sukses gitu kira-kira 400 ekor dulu. Ini nyambung lagi karena pinahan udah nggak apa lagi gitu. Jadi ayam ini siklusnya lebih kurang sekitar 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kemudian besar dijual karena ini ayam pedaging. Dibesarkan kemudian dijual. Jadi satu siklus 4 bulan, kemudian dijual. Kami sudah masukkan 300, kita berharap dalam 4 bulan ini berhasil dan kemudian bisa meningkatkan pendapatan para peternak. Demikian dari kami, peternak maju, Toba mantap. Toba mantap Pak. Karena bisa luntur daunnya. Enggak ada harganya. Iya. Ini kita juga punya. Dari Lumban Selintong, Toba TV melaporkan. Berikut kami sajikan perakiraan cuaca dalam minggu sepekan langsung dari BMKG. Horas, apa kabar Sobat BMKG? Semoga Sobat sehat selalu ya. Untuk menghindari penyebaran virus COVID-19, kami BMKG Selangit mengimbau Sobat sekalian untuk tetap tinggal di rumah. Dan jangan lupa pantau informasi cuaca dari kami melalui sosial media kami di rumah Anda. Baiklah Sobat, kami dari BMKG Selangit bersama saya Andreas Kunasitonga akan memberikan informasi cuaca untuk 1 minggu ke depan di 5 kabupaten, diantaranya Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba,
Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasudutan, dan Kabupaten Simalungun. Secara umum, suhu berkisar antara 16 sampai dengan 25 derajat Celcius dengan arah angin berasal dari selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 knot. Untuk kelembapan udara berkisar antara 53 sampai dengan 100%. Untuk pagi hingga siang hari, cuaca pada umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Namun potensi hujan ringan diperkirakan terjadi pagi menjelang siang hari di sebagian besar wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dan Toba. Untuk siang hingga sore hari, cuaca pada umumnya diperkirakan hujan sedang. Cuaca cerah diperkirakan terjadi pada siang menjelang sore hari di wilayah Kabupaten Samosir, diantaranya Kecamatan Ronggurniuta dan Palipi. Untuk sore hingga malam hari, cuaca pada umumnya diperkirakan hujan sedang. Cuaca cerah berawan diperkirakan terjadi di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, diantaranya Kecamatan Pahejulu, Pahejae, dan Simangumban. Untuk malam hingga dini hari, cuaca pada umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Hujan sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba, di antaranya Kecamatan Balige, Laguboti, Persea, dan Lumban Julu. Sobat BMKG, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba, terutama Kecamatan Balige, Laguboti, Persea, dan Lumban Julu, untuk tetap waspada pada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai dengan kilat dan petir yang berdampak longsor di wilayah daerah perbukitan dan lereng serta banjir di daerah dataran rendah, dan potensi angin kencang yang dapat memicu terjadinya angin puting beliung pada malam hingga dini hari. Demikianlah informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa lagi untuk perakiraan cuaca minggu depan. Horas, horas, horas! Pemirsa Toba News, selanjutnya pemirsa dapat menyaksikan berita-berita terupdate dan teraktual setelah komersial berikut ini. Pemirsa Toba News, inilah berita peristiwa internasional utama yang dikemas dengan analisis tajam dan terpercaya dari Washington DC. Berikut ini adalah berita dari liputan VOA. Surplus pangan dan pembukaan kembali usaha di tengah lonjakan PHK. Sejumlah wilayah Amerika Serikat mulai membuka kembali kegiatan ekonomi non-esensial yang tadinya ditutup untuk mencegah penyebaran COVID-19. Gangguan pada jalur distribusi pangan serta penutupan restoran di berbagai kota, dua-duanya akibat pembatasan sosial guna menekan penyebaran COVID-19, memukul pekebun sayur. Di Imperial County, negara bagian California yang berbatasan dengan negara bagian Arizona, pekebun harus memusnahkan tanamannya daripada dibiarkan membusuk begitu saja. You know, what you're seeing here and behind me is very difficult, not just for me, on the economic side, but emotional side as well. Everybody on this ranch, it's kind of like their blood, sweat, and tears in this crop. Many hours away from your family, producing a crop to maturity. And not to see it harvested and being able to feed the nation is stressful and hurtful and emotionally tough. Di dekat Boston, Massachusetts, pasukan Garda Nasional membantu penyaluran surplus susu dari peternakan yang juga terancam basi karena merosotnya permintaan akibat penutupan restoran dan kegiatan belajar di sekolah. Beberapa negara bagian mulai kembali membuka sebagian kegiatan ekonomi. California misalnya membolehkan toko bunga buka. Everybody wants to get back to normal on their feet, just like any other business. So, yeah, it's been a struggle, but I think we're going to be okay if we all follow the rules and maintain, like they say, wear the mask, social distance. I think we'll be okay. Negara bagian lain lebih longgar lagi memberlakukan pembatasan sosial. Texas misalnya mulai membolehkan salon kembali buka. Tapi di tengah berbagai perkembangan yang cukup menggembirakan ini, ada juga perkembangan yang meresahkan. Sekitar 3,2 juta warga Amerika mengajukan permohonan tunjangan pengangguran baru selama sepekan kemarin. Dan dengan demikian jumlah warga Amerika yang telah kehilangan pekerjaan mereka akibat pandemi COVID-19 mencapai sekitar 33,5 juta orang. Di antaranya Victor Ho yang kehilangan pekerjaannya di New York akhir Maret lalu. That part was difficult, but I was fortunate enough to I have some savings that I can live off of, and I'm also staying with my girlfriend, right? So
and I filed for unemployment, but I filed through New Jersey, and they have a big backlog, so I still haven't had my claim processed yet. Tapi setelah 2 bulan tertekan, bursa saham cenderung justru menguat. The markets have been doing really well in the face of all the bad data that keeps coming out, and whether that's unemployment claims or earnings reports. Realistically, a lot of this has already been priced in. I mean, I think it's kind of old news at this point. We know that the economy is going to get hit, and that's why the markets went down over the last 6 weeks. But now seeing that actually come to fruition and seeing the markets not react to that means they've already priced it in. And I actually see that as a pretty optimistic sign. Angka pengangguran AS kini mencapai 14,7% setelah sempat lama berada pada level terendah 3,5%. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Larangan berkumpul untuk kegiatan keagamaan dianggap sebagai pelanggaran kebebasan beragama. Gedung Putih akhirnya memblokir panduan pembukaan kembali kegiatan ibadah yang diterbitkan Pusat Pengendalian Penyakit Penularan Amerika Serikat atau CDC. Selengkapnya ikuti laporan VOA. Gedung Putih memperingati Hari Doa Nasional dengan doa oleh Presiden AS Donald Trump. We pray for every family stricken with grief and devastated with a tragic loss. We pray for the doctors, the nurses, and first responders waging war against the invisible enemy. We pray for the scientists and researchers pioneer treatments, that they find therapies and vaccines, and that they find them soon. We pray for the frontline workers keeping our nation fed, nourished, and safe and secure. May God watch over them all. Seiring dengan pembukaan kembali rumah ibadah di beberapa negara bagian, pemerintahan Trump memblokir panduan dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular atau CDC yang secara spesifik mengatur pembukaan gereja. Pemerintahan Trump menyebut panduan ini terlalu membatasi. Pengkritik Trump menilai ada motif politis di balik keputusan ini, yaitu untuk menenangkan pendukungnya. To religious individuals as a whole by not restricting guidelines as it relates to houses of worship. And I think that this is also part of the president's efforts to mobilize minority communities. We know by and large, minority communities tend to be more religious than the majority population. Perbedaan pendapat tentang pembukaan kembali rumah ibadah juga dipengaruhi afiliasi partai. Jajak pendapat ABC News Ipsos menunjukkan 73% responden dari Partai Republik menyatakan akan langsung menuju tempat ibadah begitu dibuka. Sementara hanya 20% responden dari Partai Demokrat yang menyatakan akan langsung beribadah ke tempat ibadah mereka ketika dibuka. Namun bagi yang percaya bahwa pemerintah harus mengakomodir kebebasan beragama dan membuka kembali rumah ibadah sekalipun, panduan CDC masih dianggap sangat penting. CDC has a great concentration of knowledge, and that it can issue the guidance, and that in our federal system, the states will be the ones who will hand down actual rules. And then even better than that, in a lot of cases, it will be the churches, in the case of Catholics, the bishops, and the local pastors. In the case of other religious organizations, it will be either regional or very local religious leaders who actually implement the rules. But the CDC guidance will make everybody much more informed while they are making these decisions. Gugus Tugas COVID-19 Muslim Amerika Serikat menghimbau warga Muslim AS untuk mengikuti protokol karantina diri dan pembatasan sosial, serta menunda ibadah berjamaah selama bulan Ramadan. Dari Washington DC, VOA melaporkan. Demikian berita yang dapat kami sajikan. Saya Westi Syahaan dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.